Ini kita lihat Bapak Ibu struktur atau bagan alam semesta. Nah, kita lihat dari bawah ini. Ini matahari Bapak Ibu. Matahari ini ada 5 sinar gelombang matahari. Yang ini planet Merkuri, Venus, Bumi, Bulan, Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Ya. Kemudian di atasnya itu Sidratul Muntaha, Baitul Ma'mur, Al-Mala'il A'la dan Raf-Raf. Nah, kemudian zat Allah yang tidak hinggap. Ya, makanya Allah menjelaskan ala innahu bikulli syai'in muhit. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah bahwa Allah itu meliputi sekalian alam. Allah meliputi sekalian alam. Jadi sekalian alam itu semuanya berada di dalam kandungan Rahman dan Rahimnya. Makanya Allah lebih nyata, Allah itu lebih terang dan lebih jelas dari segala yang ada. Karena segala yang ada, inilah wujud nyatanya akan diri yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Itu yang mesti dipahami. Maka zat Allah itu nggak hinggap dia, meliputi. Kalau Ustaz gunakan bahasa penyampaian kajinya, kalaulah alam ini nyata, alam ini terang, alam ini jelas, maka Allah itu lebih nyata, lebih terang dan lebih jelas dibandingkan nyata dan terang serta jelasnya alam semesta ini. Maka tidak ada sesuatu pun yang namanya alam, yang namanya makhluk yang mampu menutup dan mendindingi serta menghijab akan wujud nyatanya Allah itu. Jadi tidak ada alam ini yang mampu menghijab akan kewujudan Allah. Ya. Karena Allah itu lebih nyata, Allah itu lebih zahir, Allah itu lebih wujud dan lebih terang dari sekalian alam. Bahkan nyata dan terangnya alam ini, inilah bukti nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sesungguhnya. Karena dialah yang ahad, dialah yang tunggal semata-mata. Disitulah Allah mengatakan, La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Nah, ini ayatnya. Bermain ayat kita dulu Bapak Ibu. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajahahu. Tidak ada yang nyata, tidak ada ilah, tidak ada yang wujud, dan yang nyata illa huwa, melainkan yang wujud dan yang nyata itu hanya Dia. Kenapa Dia Bapak Ibu? Karena Dia cuma tunggal. Ya, tunggalnya Dia itu awal, tidak ada akhirnya. Awal tak ada ujungnya. Awal tak ada permulaannya. Akhirnya tidak ada kesudahannya. Dan Dialah yang zahir dan Dia pula lah yang batin. Dialah yang wujud semata-mata Bapak Ibu. Makanya dikatakan kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu yang dikatakan sesuatu itu selain daripada dirinya. Tiap-tiap segala sesuatu selain daripada diri aku. Apapun namanya, apapun sebutannya, apapun bentuknya, apapun rupanya. Hakikatnya kata Allah halikun, tidak pernah ada. Berarti kalau alam ini nggak ada, sesuatu nggak pernah ada. Yang ada hanya Dia. Berarti adanya alam ini hanyalah mazhar saja untuk memandang nyatanya akan dirinya. Mazhar itu adalah cermin. Tempat memandang akan rupa wujud dirinya. Kalaulah alam ini mazhar, tempat memandang rupa dirinya yang katakan cermin, maka disitulah Allah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena barat dan timur ini aku yang punya kata Allah. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu ke barat dan ke timur,
maka yang terpandang cuma adalah wajahku, yang terpandang adalah diriku, karena alam ini adalah cermin untuk memandang akan rupa wajah diri aku, Tuhan. Disitulah Allah mengatakan illa wajahahu, yang ada itu hanya aku atau Allah. Disitulah rahasianya bikulli syai'in muhit, dia meliputi akan segala sesuatu. Jadi sesuatu itu, kalimat sesuatu itu untuk menghantarkan paham bahwa sesuatu itu menunjukkan hanya Allah sajalah yang ada, itu maksudnya. Jangan ada dua wujud pula di situ, berarti ada Allah, ada sesuatu, Ustaz. Sesuatu itu kalimat untuk memberikan paham saja bahwa dialah yang wujud dan yang ada pada segala yang ada. Dan segala yang ada inilah wujud nyatanya aku, kata Allah. Makanya dijelaskan Allah, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ini sifatnya fana, nggak pernah ada. Yang kekal, yang ada adalah aku, kata Allah, yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan itu, kata Tuhan. Ani Allah bikulli syai'in muhit. Lalu di bawah zat Allah itu, Bapak Ibu, ada namanya Raf-Raf, ada namanya Malai A'la, dan ada namanya Baitul Ma'mur. Ya. Ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Ini yang disebut namanya alam pikir Allah. Ini alam kodim nih Bapak Ibu, alam kodim. Makanya sebelum Allah menciptakan sesuatu, sebelum Allah menciptakan nur, maka yang ada hanya Dia semata-mata. Ya. Tidak ada di siapa-siapa. Di situlah Allah itu bernazarullah, berpikir. Ya, pikirannya tadi itu, alam pikirnya itu yang disebut namanya alam Raf-Raf, Al-Malai A'la, dan Baitul Ma'mur. Dari sinilah asal kita itu Bapak Ibu. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Ini maknanya nih. Sesungguhnya asalmu, dirimu adalah aku, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepada aku juga pulang dan kembalinya kamu. Kita lihat Bapak Ibu, Raf-Raf ini. Ini yang disebut namanya alam nazarullah itu. Sinilah asalnya namanya hati ruhani Bapak Ibu tuh. Hati ruhani. Nah, ini hati ruhani namanya. Sedangkan Al-Malai A'la ini disebut namanya ruh nurani. Baitul Ma'mur ini disebut namanya tubuh insani. Ya, jadi tubuh insani kita asalnya dari alam Baitul Ma'mur. Sedangkan ruh nuraninya Bapak Ibu berasal daripada alam Al-Malai A'la. Dan hati ruhani Bapak Ibu itu berasal daripada alam Raf-Raf. Maka alam Baitul Ma'mur, Raf-Raf, Al-Malai A'la, dan Raf-Raf ini yang disebut namanya alam nazarullah. Alam Rabbani, alam Tuhan namanya. Ya, biar paham Bapak Ibu, ini disebut namanya alam Rabbani atau namanya alam nazarullah atau disebut namanya alam Tuhan. Makanya inna lillahi, sesungguhnya tubuhmu, ruhmu, hatimu asalnya daripada Baitul Ma'mur, Al-Malai A'la, dan Raf-Raf. Wa inna ilaihi raji'un, kembali ke situ. Kalaulah tubuh, hati, dan ruh kita asalnya pada Allah, maka sesungguhnya diri Bapak Ibu itu yang disebut bahagian diri Tuhan itu. Diri kita ini yang disebut namanya bahagian diri Allah, asal daripada Allah, terbit daripada Allah, pasti pulang dan kembalinya kepada Allah. Itu asal kejadian kita.
Jadi semua yang ada di muka bumi, api, angin, air, tanah, semuanya asalnya daripada sini. Ya, harta benda, ilmu, hukum, semuanya dari situ. Ya, hari Ahad, ya, sampai hari Jumat, asalnya dari sini Bapak Ibu. Hukum-hukum wajib, hukum halal, semuanya dari sini semuanya. Nah, kalau kita lihat satu-satu Bapak Ibu, kalau ingin kita pecah ilmunya, ya, ilmu, ya, ilmu apapun ilmu yang Bapak Ibu tahu, yang tidak Bapak Ibu tahu, itu ilmu itu dari alam roh-roh tuh. Ilmu apa aja yang dipelajari. Nah, sekalian hukum, apapun nama hukumnya, ya, semuanya itu berasal daripada alam al-mail a'la. Dan seluruh harta benda kita, ya, semuanya juga dari alam Baitul Ma'mur, semuanya dari sini. Kalau Bapak Ibu telusuri lagi, yang namanya ilmu syariat itu dari mana asalnya Bapak Ibu? Kalau kita kaji, ilmu syariat itu berasal daripada Baitul Ma'mur. Nih ilmu syariat, ilmu fikih itu, sini asalnya tuh. Karena ilmu fikih berkaitan hukum benda itu dari Baitul Ma'mur tuh. Kemudian ilmu tasawuf asalnya dari mana? Tasawuf itu dari raf-raf. Dia. Dan ilmu tauhid dari alam al-malailah. Ini tauhid. Maka kesempurnaan ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu yang disebut namanya ilmu makrifat. Makrifat itu dari mana? Makrifat dari mana? Makrifat yang langsung daripada Tuhan. Itu dia. Maka disitulah Allah katakan, ya, tidak ada yang mampu mengenal aku melainkan aku sendiri. Jadi yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, tidak ada siapa-siapa. Yang kenal tentang Allah, yang kenal tentang dirinya, ya Allah lah sebenar-benarnya Bapak Ibu. Tapi kenapa Nabi dan Rasul, para ulama bisa kenal Allah? Padahal yang kenal Allah itu hanya Allah. Nabi dan Rasul serta ulama itu kenal Allah karena Allah lah yang datang menemui dirinya. Lalu Allah memperkenalkan dirinya kepada nabinya. Allah memperkenalkan dirinya kepada Rasulnya. Allah memperkenalkan dirinya kepada wali dan kekasihnya. Maka disitulah Nabi mengatakan, Araftu Rabbi bi Rabbi. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku itu kenal Allah karena Allah. Kalau aku kenal Allah karena Allah, maka ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Ra'aitu Rabbi bi Rabbi. Maka aku juga melihat Allah itu dengan Allah. Atau kata Nabi, ra'aitu Rabbi bil aini Rabbi. Ra'aitu Rabbi bil aini Rabbi. Aku melihat Tuhan itu dengan mata Tuhanku. Itu rahasianya tuh. Makanya orang yang Allah perkenalkan rahasia dirinya kepada orang yang dia pilih, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang dikatakan mendapatkan ilmu hikmah, yang mendapatkan ilmu laduni, yang mendapatkan ilmu sir, ilmu kasab, langsung Allah ajari dirinya. Ya. Makanya Allah katakan apa? Yuktil hikmata mayyasa wa ma yuktal hikmata faqad utiyan khairan katsira. Aku beri dia ilmu hikmah kepada orang yang aku pilih. Siapa yang mendapatkan ilmu hikmah karena dia termasuk orang yang aku pilih, kata Allah, maka dialah orang yang beruntung. Dialah yang mampu menguak, membuka akan rahasia tabir diriku selama ini, kata Allah.
Kenapa dia mampu membuka rahasia diri aku? Karena aku telah memperkenalkan diriku kepada dirinya. Aku sudah bercerita kepada dirinya. Aku sudah bukakan rahasia aku kepada dirinya, kata Tuhan. Makanya orang yang dibukakan Allah rahasia dirinya kepada orang yang dikehendaki, dialah yang mampu mengenal akan Allah itu dengan pengenalan sempurna. Tapi ingat kata Allah, haram bagi seseorang yang mengenalkan diri aku, haram bagi seseorang yang menyampaikan diri aku, haram seseorang bercerita tentang diri aku, padahal dia belum mengenal akan aku, kata Allah. Itu Allah haramkan. Kenapa Allah haramkan? Karena dia belum mengenal, dia belum menyaksikan, dia belum bertatap wajah dengan aku, kata Allah. Ya. Maka inilah yang sebenarnya kita mampu mengenal Allah itu karena Allah yang sebenarnya, Bapak Ibu. Bukan karena ilmu kita, bukan karena zikirnya kita, bukan karena ikhtiarnya kita, tapi karena Allah. Nah, ini pula rahasianya yang Allah katakan. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya akan aku hisap. Siapa yang datang kepada aku dengan membawa ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang kepada aku dengan makrifatnya juga akan aku tanya, kata Tuhan. Ya. Jadi amal kita tidak mampu membawa kita sampai kepada Tuhan. Ilmu kita juga takkan pernah mampu menghantar kita untuk sampai kepada Tuhan. Makrifat kita, Bapak Ibu, juga tidak akan pernah mampu menghantarkan kita untuk sampai kepada Tuhan. Kalaulah makrifat kita, ilmu dan amal kita tidak mampu menghantarkan kita untuk sampai kepada Allah, itu artinya jangan sandarkan diri kita kepada makrifatnya kita. Jangan sandarkan diri kita kepada ilmu kita. Jangan sandarkan diri kita kepada amal kita. Akan tetapi sandarkanlah amal kita, ilmu kita, dan makrifat kita hanya kepada Allah. Barulah selamat, Bapak Ibu itu. Kalau begitu Ustaz, tidak perlu lagi belajar makrifat. Tak perlu lagi belajar ilmu. Tak perlu lagi beramal. Tetap bermakrifat, tetap belajar makrifat, tetap kita berilmu dan beramal. Tapi jangan disandarkan dan digantungkan diri kita kepada makrifat, ilmu, dan amal kita itu. Serahkan kepada Allah. Itulah yang nanti akan sampai kepada Allah. Ya. Jadi Allah sebenarnya yang datang mencari dan memilih siapa yang pantas aku jadikan sebagai hamba dan kekasih aku, kata Allah. Kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, kita ingin menjadi hamba Allah, wajar tuh Bapak Ibu. Karena Allah tuh Rabb kita, Allah tuh Tuhan kita. Tapi kalau Allah mencari dan menemui kita untuk dijadikannya sebagai hamba dan kekasihnya, itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu maksudnya ini memahami makrifat dari tanazul. Itu yang asal kita, Bapak Ibu. Makanya semuanya asalnya daripada Allah tuh. Asalnya daripada Allah itu dari Rabb, Al-Malai Ala dan Baitul Ma'mur. Sini asal kita. Dan satu saat kita pulang dan kembali kepadanya. Di mana kita memperbuat jalan pulang dan kembali kepada Allah itu? Setelah Allah mengambil sumpah, setelah Allah mengambil janji kepada kita, ketika kita berada di alam tanzizi muhaddas. Jadi kita berjanji di hadapan Allah itu di alam tanzizi muhaddas nih. Tanzizi muhaddas ini yang disebut juga namanya alam ruh. Apa kata Allah? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Apa jawaban sekalian ruh, Bapak Ibu?
qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kamilah yang bersaksi. Ketika kita ada bersaksi, maka disitulah Allah tetapkan takdir itu kepada diri kita. Apa yang Allah tetapkan takdir itu kepada kita Bapak Ibu? Yang pertama apa? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Ini yang Allah tetapkan kepada kita. Maka ketika itu kita mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuhi Allah. Itu janji kita itu di alam tanzizi muhaddas itu. Dia telah zahir tapi masih dalam keadaan batin. Itu ilmunya. Dia telah zahir tapi dalam keadaan batin. Zahirnya baru dalam bentuk insani baru. Ruh yang belum dibungkus dengan tubuh kasar ini. Maka yang dikatakan manusia adalah ruh yang dibungkus oleh jasmani. Itu manusia tuh. Ya. Nah, sekarang dia baru dalam bentuk insani. Belum dalam bentuk jasmani. Baru dia berbentuk jasmani ketika kita sudah berada di alam dunia. Alam dunia ini sudah berada kita di bumi ini Bapak Ibu, ini di bumi. Lahir kita melalui rahim ibu kita, rahim ibu. Makanya ruh itu baru dibungkus ketika ruh itu telah ditiupkan ke dalam rahim ibu. Ya. Makanya sebelum ruh ditiupkan, apa yang dipersiapkan dulu? Apanya yang dipersiapkan dulu sebelum ruh ditiupkan? Cangkangnya dahulu Bapak Ibu. Cangkang dahulu. Berarti ruhnya sudah ada atau belum tuh? Ruhnya telah ada. Ya. Namun sebelum ruh itu ditiupkan, cangkangnya dipersiapkan dulu di dalam rahim ibu Niha. Cangkang yang dibuatkan itu, inilah dari minut patin amsad itu. Dari setes airnya yang keluar dari air kencing itu. Kemudian di darah. Kemudian daging. Kemudian jadi tulang belulang. Kemudian tulang belulang dibungkus lagi dengan daging. Dibungkus. Baru dia menjadi insan yang sempurna tuh. Barulah ruh itu sudah memakai wadah Bapak Ibu. Baru disebut namanya manusia. Jadi yang dikatakan manusia itu ruh yang dibungkus oleh tubuh jasmani ini. Berada dalam dunia. Di alam dunia, berapa tahun kita hidup di alam dunia ini? Apakah 21 hari? Atau 21 tahun? Atau 50 tahun? Atau 80 tahun? Kita hidup dalam dunia. Maka di alam dunia inilah kita mesti mampu melakukan tapak tilas Bapak Ibu. Mesti mampu kita menelusuri jalan pulang dan kembali kepada asal usul kita, yaitu Allah. Di sini kita memperbuatnya. Maka yang bisa menembus 7 petala langit Bapak Ibu, tentu adalah orang-orang yang tidak terikat oleh dunia. Ya, jadi kita ini, yang insan ini, dia mampu menembus 7 petala langit. Ini 7 petala langit nih Bapak Ibu. Ini 7 petala langit. 7 petala langit inilah perjalanan nur. Atau disebut perjalanan malaikat. Atau juga disebut namanya perjalanan surga. Jadi yang nampak di sini cuma planet. Mars, Minor, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Sedangkan nanti ketika terjadinya kiamat kubro, maka bumi ini, planet-planet Mars, Minor, Jupiter, Saturnus ini akan dirubah oleh Allah menjadi bumi surga. Ya, akan dijadikan Allah menjadi bumi surga. Maka planet Mars ini akan dijadikan Allah jalurnya, makomnya sebagai surga Babus Salam Bapak Ibu. Babus Salam.
Sedangkan ya, yang kedua, Minos itu akan dijadikan oleh Allah menjadi bumi sorga Darussalam. Yang ketiga, Jupiter akan dirubah oleh Allah. Jupiter itu akan menjadi sorga Firdaus. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ya, yang keempat, kemudian Darul Ulum, Darul Ulum, ya, kemudian Adnin, kemudian Naim, terakhir Ma'wah. Ini yang akan menjadi bumi sorga. Ini perjalanan Bapak Ibu, 7 petala langit ini perjalanan sorga. Jadi kalau kita ingin menembus 7 petala langit, perjalanan sorga, mesti diri kita ini adalah diri yang fitrah, diri yang suci. Diri yang tidak terrantai oleh dunia dan nafsu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tidak mau membersihkan diri kita, ya, tidak mau kita mensucikan jiwa kita, maka perjalanan kita bukan perjalanan 7 petala langit, tapi perjalanan kita itu 7 petala bumi. 7 petala bumi inilah yang disebut namanya perjalanan nar. Perjalanan nar itulah perjalanan neraka atau perjalanan iblis Bapak Ibu. Ini nanti akan menjadi nerakanya Tuhan di bawah. Makanya ada Venus, Merkurius, 5 gelombang sinar matahari dan matahari. Matahari inilah lumpur logam di sini. Nih, sini lumpurnya logam. Lumpur logam tuh. Punya Bapak Ibu. Itu udah kerak-kerak neraka, itulah bahasanya. Itu dibalik itu membacanya. Ya, jangan matahari itu pulangnya di neraka nanti. Di sebalik itu rahasianya itu Bapak Ibu. Ya. Ini perjalanan yang tidak mengenal Allah ke bawah. Walaupun melihat di gambar ke bawah gitu kan. Sebenarnya tidak seperti itu. Dia langsung berpindah alam aja Bapak Ibu. Berpindah suasana aja dia. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, yang mana rohaninya, batinnya, jiwanya terikat dan terhantai oleh dunia nafsu dan akal fikirnya, perjalanannya disebut perjalanan 7 petala bumi, perjalanan neraka itu. Sedangkan yang dirinya tidak tertawan, itu adalah perjalanan 7 petala langit, perjalanan sorga itu. Ya, makanya ketika Rasulullah itu Mi'raj, di langit pertama ini siapa yang ditemui oleh Rasulullah itu? Langit pertama, Nabi Adam. Langit kedua, siapa? Nabi Isa dengan Yahya. Yang ketiga, Yusuf. 4, Idris. 5, Harun. 6, Musa. Terakhir, Ibrahim. Makanya disebut perjalanan nur, perjalanan 7 petala langit. Ya. Ini 7 petala langit ke atas perjalanannya. Ya, sedangkan ke bawah ini disebut 7 petala bumi, perjalanan neraka, perjalanan nar itu Bapak Ibu. Disinilah kita memperbuatnya. Di bumi ini, maka di bumi inilah dipertaruhkan sifat wahdaniyah itu Bapak Ibu. Bumi inilah dipertaruhkan Allah sifat wahdaniyah. Apa tuh wahdaniyah? Sifat keesaan Allah. Di bumi inilah tempat kita mengenal Allah. Di bumi kita ini menjalankan kehidupan kita. Di bumi ini kita akan mengalami namanya kematian. Di sinilah kita melihat akan kebesaran dan kesempurnaan Allah itu yang sesungguhnya. Maka bacalah alam semesta ini. Sempurnanya pada diri. Ini yang dikiaskan oleh orang tua kita. Baca alam pada diri. Baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri. Di dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah akui wujud nyata pada dirimu, kata Allah. Baca diri ini. Makanya dikatakan 7 petala langit keluar diri, ini dia ke atas. Tapi 7 petala langit ke dalam diri yang mana sebenarnya? 7 petala langit pada diri ini, itulah yang katakan sama basar kalam ilmu koda irodat dan hayat. Itulah yang disebut namanya langit tuh Bapak Ibu.
Ya, jadi dikatakan 7 petal langit, mana yang dikatakan langit itu? Yang dikatakan langit itu pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya ruh. Ruh ini yang disebut langit. Kenapa ruh itu disebut langit? Karena ruh inilah nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang tuh dia. Sama basar kalam ilmu kuda iradat itu. Makanya yang mampu menemui Allah di langit itu adalah orang yang bermakrifat. Dia yang mampu menembus 7 petal langit itu. Ya, pada dirinya. Mana yang langit itu yang ruh? Mana yang ruh itu? Sama basar kalam. Siapa sama? Siapa si basar? Siapa si kalam? Ya Allah tuh Bapak Ibu. Maka siapa yang kenal, yang melihat dan mendengar itu adalah Allah. Dialah sebenarnya yang telah sampai kepada 7 petal langit itu yang sesungguhnya. Makanya langit itu maknanya apa? Langit itu maknanya tinggi. Siapa yang tinggi? Yang tinggi Allah. Kalaulah yang tinggi itu adalah Allah, maka yang sampai kepada Allah adalah orang yang berilmu tinggi. Orang yang berilmu tinggi, orang apa namanya? Orang yang tinggi apa namanya? Makrifat inilah Bapak Ibu. Jadi ilmu makrifat itulah ilmu yang tertinggi Bapak Ibu. Mengkajinya pada diri ini ya. 7 petala bumi di luar diri dan di dalam diri. Yang di dalam diri itu yang sebut namanya tubuh. Nah, yang bumi ini yang sebut namanya tubuh.